satu tantangan utama atau juga kamu sebutnya masalah ya dari para pejuang skripsi adalah menentukan topik. Gimana mencari topik penelitian, cari topik skripsi yang bisa dikerjakan selesai dengan baik gitu. Nah, saya ingin sampaikan kali ini ya, kalian walaupun sudah sering saya sampaikan gimana caranya mencari topik skripsi, tapi dalam perjalanan nih, ini juga dari mahasiswa-mahasiswa saya yang saya bimbing ya, bahwa mereka itu belum yakin, belum firm ya, belum fix gitulah menentukan topik skripsinya. Alias masih galau gitu kalau bahasa kamu ya, bahasa kalian para pejuang skripsi. Gimana caranya itu gitu ya. Nah, agar skripsi itu selesai dengan cepat dan kamu juga cepat ACC skripsinya dan jadi sarjana dalam waktu 1 semester ya. Maksimal 1 semester ya. Kalau nggak kamu bayar lagi, mau gitu ya. Orang tahu, wah mau bayar lagi atau kamu harus bayar lagi atau beasiswa harus nambah lagi kan berat ya gitu ya. Sayang waktunya, sayang uangnya, sayang tenaganya juga gitu ya. Nah, ini walaupun pembimbing kamu udah selalu bilang tentukan topik jauh-jauh hari gitu ya. Nah, tapi kalian ini suka galau. Kalau sudah ditentukan ya, kamu sudah menentukan nih misalnya ya, sudah memilih, coba gitu ya, stick dengan itu gitu, bertahan dengan itu. Nah, ingat nih waktunya 1 semester, efektif maksimal 4 bulanan lah gitu. Nah, kalau 4 bulan ini ya, bayangin ya, kamu mesti cari data juga, ngolah data, analisis data, ya nulis semuanya, nanti dilihat dari bab 1 sampai selesai lah ya. Mau bab 4 atau 5 gitu ya, tergantung ya sistematika di kampus kamu seperti apa untuk sebuah skripsi. Kalau kamu sampai bulan pertama aja belum jelas, masih galau, masih bolak-balik menentukan lagi topik skripsinya, gawat banget ya. Berarti waktu untuk mencari data berkurang, ya kan? Kalau mencari data berkurang ya, kamu pakai pendekatan kuantitatif kah, kualitatif kah gitu ya, tetap butuh waktu untuk cari data. Karena itu cari data itu kunci. Ya, mau sekunder, mau primer, apalagi kalau primer, mau cari wawancara, kuesioner dan lain sebagainya, ketemu orang, wow gitu ya, butuh waktu. Karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita, di luar kontrol kamu sebagai mahasiswa. Karena ketemu orang itu harus ada scheduling, ya jadwal bapak, jadwal ibu kapan, waktunya kapan. Udah disepakati bisa aja berubah lagi, bergeser lagi, mundur lagi gitu. Nah, ini sangat penting. Makanya kalau saya bilang, kalau waktu efektif itu bikin skripsi itu 4 bulan gitu ya, dalam 1 semester itu, 1 bulan itu kamu kalau masih galau-galau bolehlah, tapi jangan lebih dari itu ya. Karena secara ya praktisnya ya, apalagi teorinya gitu ya, ngerjain skripsi waktunya kurang dari itu jadinya aduh seadanya deh ya. Memang benar skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai, tapi kualitasnya juga harus bagus, harus benar gitu ya, harus memenuhi satu standar minimum sebuah strategi. Sebuah skripsi gitu ya. Saking semangatnya nih ya, jadi belibet ya. Nah, 1 bulan pertama itu kamu explore deh. Mau cari topik-topik alternatif, mau diskusi dengan pembimbing, mau juga diskusi dengan teman, ngobrol dengan senior, atau mungkin baca-baca skripsi yang lain, artikel-artikel yang lain. Nah, apapun itu ya, putuskan. Nah, satu hal yang menjadi pertimbangan itu adalah akses terhadap data. Ya, berulang kali juga saya sampaikan, skripsi karya ilmiah itu akses terhadap data. Baik itu tadi kamu pendekatannya apapun ya, kualitatif atau kuantitatif, atau datanya primer atau sekunder, itu yang penting adalah akses data. Kalau datanya ada, lo mau pakai pendekatan apa aja gitu ya, itu bisa lebih mudah insya Allah gitu ya. Karena data itu bisa diolah. Nah, tapi kalau kamu masih harus cari datanya, belum aksesnya kamu nggak ngerti juga, atau aksesnya kamu lewat orang lain, lewat lembaga lain yang masih harus butuh ketemu orang atau cari ke institusi lain, dan di situ masih butuh waktu. Nah, kamu harus spare waktu, ya kan? Nah, kamu baca deh, kamu lihat video-video saya ya, saya bikin 30 days challenge gitu untuk nyelesain skripsi. Itu sebenarnya udah mepet banget ya, karena itu juga di luar waktu konsultasi sama dosen loh. Ya, saya hanya bicara mungkin banget bisa kerjain skripsi dalam 30 hari itu ya, tetapi harus ada persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, kalau yang belum
mau lihat lagi video-video saya tentang challenge 30 hari selesai skripsi, silahkan ya, di channel ini ada gitu. Playlistnya ada ya, 30 day challenge menyelesaikan skripsi gitu. Nah gitu ya, katakanlah spare waktu 1 bulan untuk cari data ya. Nah ini idealnya lah, paling enggak lah 1 bulan gitu ya, 1 bulan 1,5 bulan dengan akses tadi, cari sana, mungkin datanya ada yang perlu dibersihkan ya, kemudian ada perlu mungkin triangulasi gitu dengan berbagai narasumber, ketemu data itu bagus. Nah sembari ketika sudah ketemu datanya ya, tergantung pendekatan kamu nih ya, metode penelitian kamu apa, kamu juga bisa make sense of data. Datanya udah makin kamu pahami, bisa ini kira-kira data ini cerita tentang apa sih gitu ya. Nah, bisa mungkin tulis-tulis coret-coret dulu ya, draftnya apa gitu, deskriptifnya kayak apalah gitu ya. Nah kalau kualitatif juga, wah ini ada data tentang kejadian X, kejadian Y, yang mendukung apa, kumpulkan dulu, di list dulu gitu ya. Nah gitu, dari situ kalau kamu sudah tentukan tadi ya, datanya udah oke, nulis, analisis nulisnya mungkin lebih mudah, saya jamin lebih mudah ya. 1 bulan lagi untuk nulis dan beresin semuanya itu kamu punya banyak waktu gitu ya. Nah jadi kembali tadi pada topik video kali ini ya. Jadi gimana Prof kalau misalnya 1 bulan lewat ya, nggak putus-putus nih ya, karena setelah kamu cari tentuin judul awal gitu ya, atau tema awal gitu topiknya, ternyata aksesnya susah. Nah ketika kamu sudah sampai 2 bulan, nah nih 2 bulan ya, di tengah-tengah semester itu ya, 2 bulan kamu masih susah juga, kamu harus minta arahan pembimbing, dan di situ ada decisionnya, ada keputusannya. Bapak, Ibu pembimbing, Prof, gimana kira-kira saya masih galau sana sini. Karena kamu udah dikasih waktu untuk nyari topik sebulan nggak kelar, 2 bulan juga nggak kelar. Secara teoritis tuh ya, sebenarnya udah susah nyelesain ke sana ya. Karena ya masih begitu banyak urusan-urusan lain untuk mencari data, analisis dan lain sebagainya, menulis dan lain sebagainya, bimbingan dan lain sebagainya. Belum faktor dari dosen pembimbing yang juga punya kesibukan. Nah ya, jangan selalu salahin dosen pembimbing. Karena ingat, dosen pembimbing itu juga ingin mahasiswanya sukses. Gak ada dosen pembimbing yang mahasiswanya gak lulus, gak ada. Karena kalau mahasiswanya lulus, dosen pembimbingnya senang. Kalau mahasiswanya gak lulus, dosen pembimbingnya juga sedih. Dan juga pengaruh ke kinerja jurusan. Ingat itu. Jadi kalau nulis skripsi itu bukan hanya tentang diri kamu sendiri, tapi juga tentang jurusan, tentang dosen, tentang kampus kamu gitu ya. Ini mindset yang gini nih, bener ya, yang positif dilakukan. Nah oke, 2 bulan tentukan ya bersama pembimbing, dan disitulah pembimbing info. Ini keputusannya, kamu biasanya kalau kamu nggak ngerti, nggak bisa, udah kamu ikutin topik ini aja. Nah biasanya pembimbing akan cari jalan tuh. Ya udah deh, pakai data ini aja. Atau misalnya ini saya punya data ini, coba olah. Atau kamu coba cari ke sana ke sini. Ini saya udah pernah pakai gitu ya. Atau saya kenal ini itu, misalnya kayak gitu ya. Lakukan. Ya. Nah itu ada nih kejadian ya, ini ya, para pejuang skripsi nih ya. Mahasiswa saya terbuka nih gitu ya. Sebulan nih mau dikumpulin ya, soft covernya gitu ya, naskahnya itu masih galau. Jadi nggak cuman kamu doang yang lagi nonton video ini terus merasa galau ya kan, terus pengen gimana. Ya ini bukan akhir dari dunia ya, it's not the end of the world gitu ya. Masih semangat dong, masih bisa. Karena saya selalu bilang 1 bulan ya, karena saya buat 30 day challenge ya, selesai skripsi masih bisa kamu kerjain ya. Kalau mungkin ada yang bilang tips-tips selesai skripsi dalam 1 minggu, aduh saya nggak ngerti deh gimana ya itu ya, seperti apa yang dilakukan dan apakah benar-benar hasilnya akan bagus. Dan ada proses pembelajaran. Ingat ya, menyelesaikan skripsi itu proses pembelajaran kamu, salah satu ujian kompetensi kamu, pribadi kamu, agar kamu juga bisa ngertiin ada identifikasi masalahnya apa, fenomena, cari data, ya analisis gitu ya, kemudian menulis laporan. Ingat, itu satu kesatuan proses. Jadi kalau kamu selesai skripsi berarti kamu juga hebat gitu ya. Nah, jadi kalau kamu lagi nonton video ini ya sampai ke detik ini ya, terima kasih banyak ya. Kalau masih galau, tentukan sekarang. Jangan diam aja.
tanya dosen pembimbing kalau waktunya udah mau habis nih, ya. Ya, saya sih nggak mengharapkan sekali lagi ya, misalnya udah kepepet, kamu pengen lanjutin semester depan, Prof. Saya udah nggak bisa konsentrasi deh sekarang gitu ya. Saya nggak fokus gitu ya. Saya serahkan kepada kamu, kalau kamu masih punya waktu, masih punya dana, punya biaya, punya resources. Tapi ingat, selagi masih ada waktu, masih ada 2 bulan, sebulan, kejar semaksimal mungkin. Minta tolong bantuan kepada dosen pembimbing kamu. Nah, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ketika video ini dibuat, channel ini subscribernya 65.000. Terima kasih banyak ya, itu berkat bantuan kamu juga. Nah, mari kita buat di tahun ini, di akhir 2023 ya, maksimal bisa capai 100.000 subscriber. Tolong bantu saya ya. Terima kasih banyak, bagikan kepada teman-teman yang lain, dan sukses buat kamu. Semua pejuang skripsi bisa menjadi sarjana. Sukses, jangan lupa tetap bahagia dong.